5 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Indikatornya daya beli masyarakat semakin lesu. Seberapa mencemaskan situasi ini? Apakah resesi ekonomi akan terjadi? Benarkah hanya akan mengimpit kelas menengah ke bawah? Selengkapnya dalam diskusi. Tahu nggak sih, kalau ternyata sejak 5 bulan terakhir Indonesia sedang mengalami deflasi. Nah ini salah satu indikatornya adalah makin hari daya beli masyarakat itu makin lesu. Lalu seberapa mencemaskannya kondisi ini? Kita diskusi. Coba-coba, ada nggak ibu-ibu di sini yang setiap hari nggak pernah absen untuk belanja ke pasar? Coba ngacung dulu. Saya sih nggak termasuk salah satunya, tapi lumayan sering nih ke pasar dan mantau harga-harga. Nah, bagi kita yang sering kali belanja ke pasar, pasti paham banget kalau harga-harga ini belakangan lagi serba turun. Harga cabai dan bawang misalnya, seneng udah pasti dong, lumayan lah ya bisa menghemat uang belanja, sisanya bisa ditabung. Tapi tahu nggak kalau situasi yang saat ini tuh nggak ideal? Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami deflasi. Apa sih deflasi? Penurunan harga barang dan jasa dalam periode tertentu sekilas menguntungkan bagi konsumen, apalagi ibu-ibu nih pecinta diskon. Tapi deflasi mengindikasikan lemahnya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Apalagi deflasi telah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Di bulan September bahkan tingkat deflasi kembali naik ke 0,12%. Kondisi ini bahkan disebut-sebut sebagai kondisi yang paling parah kalau dibandingkan dengan bulan yang sama dalam 5 tahun pemerintahan masa Presiden Jokowi terakhir. Nah, pengamat juga bahkan menyebut kalau ada sesuatu yang anomali atau tidak biasa dalam kondisi ini. Indonesia ini kan negara dengan pertumbuhan 5% ekonominya, kemudian sedang fase bonus demografi yang artinya usia produktifnya sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau ada deflasi di tengah banyaknya jumlah usia produktif ini jadi tanda tanya. Nah begitu kemudian dicek atau dilihat dari indikator-indikator ekonomi yang ada, misalnya proporsi tabungan masyarakat itu menurun. Kemudian dari segi industri manufakturnya, PMI manufakturnya di bawah angka ekspansi. Dan juga terjadi banyak sekali pungutan-pungutan pajak yang bisa menghambat daya beli kelas menengah. Artinya dari sisi lapangan pekerjaan terbatas, dari biaya hidup semakin mahal, sehingga ada kecenderungan kelas menengah yang bawah nih, yang rentan, itu memang menghabiskan uang untuk belanja dari tabungan, makan tabungan. Jadi permintaannya rendah. Tapi pemerintah nampaknya nggak setuju nih. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang gini. Komponen inflasi itu dua, core inflation dan volatile food. Nah, volatile food itu penting untuk dijaga agar daya beli masyarakat kuat. Jadi kalau sekarang volatile foodnya kita tekan turun, ya tentu ini baik untuk masyarakat. Yang kita lihat untuk pertumbuhan namanya core inflation. Nah, core inflationnya tetap naik. Jadi kita tidak khawatir itu karena kita lihat juga indikator lain apa terhadap ekonomi. Indeks keyakinan konsumen masih positif. Kemudian kita lihat juga cadangan devisa kita. Itu kalau ekonomi nggak bergerak kan nggak nambah juga cadangan devisa. Apalagi kita baru melakukan pengaturan devisa hasil ekspor yang terbukti bisa mempertahankan jumlah dolar di dalam negeri, sehingga pada saat Bapak Presiden di tahun 2014 itu kita punya cadangan devisa hanya 100 miliar, tetapi sekarang sudah 150 miliar. Dan rupiah kan baru beberapa waktu yang lalu semua tidak ada yang percaya bahwa rupiah kita bisa tekan ke angka level sekarang 15.300. Tapi yang pasti dampak deflasi secara nyata telah memukul para petani kubis di Magelang, Jawa Tengah.
Ratusan kilogram kubis siap panen dibiarkan membusuk di tengah ladang. Soalnya kalau dipanen cuma akan menambah ongkos angkut dan membuat petani makin rugi. Saking anjloknya, kubis yang biasa dihargai Rp1.000 per kilo, kini cuma dihargai Rp300 sampai Rp500 per kilogram. Gak jauh beda dengan kondisi para petani cabai di Kebumen, Jawa Tengah. Masa panen yang mestinya dinanti-nanti berubah jadi gigit jari. Masalahnya harga cabai terjun bebas. Dari Rp20.000 kemudian turun ke Rp15.000 dan kini cuma dihargai Rp8.000 per kilogram di tingkat petani. Wah, kalau udah gini jangankan untung, balik modal pun enggak. Kalau tadi baru dari satu sudut pandang yaitu petani, gak lain ceritanya dengan golongan yang paling terdampak yaitu kelas menengah bawah. Sudah terjepit dengan kebutuhan, kini makin terhimpit dengan deflasi. Nah ternyata jumlah konsumsi rumah tangga di triwulan 2 tahun 2024 adalah sebesar 4,93%. Ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata konsumsi rumah tangga pada saat sebelum pandemi COVID-19 yaitu rata-rata minimal 5%. Yang terjadi perubahan itu adalah pola belanja masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah itu mengalami perubahan. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah daya beli menurun sehingga uang yang dipegang oleh masyarakat kelas menengah bawah itu semakin sedikit begitu jumlahnya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat kelas menengah bawah ini belanjanya lebih ke produk-produk ataupun barang-barang yang harga satuannya ataupun nilai harga satuannya itu rendah atau nilai harga satuannya itu kecil begitu. Jadi itulah yang terjadi begitu ya. Jadi mereka dengan uang 50.000 dengan uang 100.000 di tangan membeli barang-barang dengan harga satuan yang rendah sehingga jumlahnya bisa banyak begitu ya. Yang paling mengkhawatirkan, kalau deflasi terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, maka daya beli masyarakat akan terus menurun dan otomatis tingkat produksi harus di-cut alias dikurangi. Imbasnya, efisiensi digencarkan dan PHK pun tidak terhindarkan. Jadi kalau deflasi ini terus berlanjut, bahkan pada momentum misalnya Natal Tahun Baru, maka bisa diperkirakan ada indikasi resesi ekonomi pada awal 2025. Nah, resesi ini kan artinya pertumbuhan ekonomi mungkin masih dalam kategori positif, tapi angkanya terus melambat 2 atau 3 kuartal secara berturut-turut. Nah, itu yang harus diwaspadai. Menggencarkan lagi pasar murah sampai bantuan sosial bagi kelas bawah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bisa, tapi bukan solusi utama. Yang jauh lebih penting adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kalau pendapatan meningkat, maka belanjanya otomatis naik dan deflasi harapannya bisa makin ditekan. Intinya sih, jangan sampai deflasi ini dibiarkan kondisinya berlarut-larut dan menjadikan gap antara si miskin dan si kaya semakin lebar. Gimana menurut Anda? Lanjut diskusi di kolom komentar.